Selamat sore. Sore. Emang tahu ini sore? Ketemu lagi. Ketemu lagi dengan Kitin Sobi Kaset kosong. Di mana kita? di Umpi di Jalan Gongan Raya nomor 5. Sengkap bener. Kode pos. Soalnya ibu ngapa? Gue ngapa? Jadi hari ini kita bakal ngebahas apa nih? Macam-macam lah. Macam-macam. Kan namanya juga apa siniar Dadang orang lama untuk ngobrolin apa aja. Iya. Ini pasti banyak cerita nih, soalnya abis naik gunung. Oke. Ngir. Kemarin dia naik gunung Ya katanya. kemarin banget sih bulan Mei lah. Bulan Mei kemarin tahun 2025. Setelah 30 tahun gue naik gunung lagi. Kenapa juga? Lu nggak pernah. Tapi lu kemana dah? Naik gunung lagi kemana? Ke Gunung Agung. Nyari. Gua terakhir ke Gunung Agung. Naik lift. Sampai lantai 3. Nah, gitu kan? Gue tau, nggak, gue udah tahu pasti si Rio pasti akan nyamperin gitu. Iya kan, lu juga. Bukan yang di Bali nih. Oh, yang di Bali tuh. Yang pulau yang dikeliling laut. Orang ke laut, Bali dia ke gunung. Gunung ada bener aku. Ke sedeng. Tapi lo ngapain sih? Tiba-tiba ke gunung ya? Ada tiba-tiba ke gunung kan sekarang kan banyak tuh orang-orang pada naik gunung kan ya. FOMO. Ya sebenarnya lo ngapain? Ke gunung itu di umur segini gitu ya. Dan gitu kan kita harus tahu dulu nih, ngapain lo coba? Umur gocap. Ya kan gue dulu Apa nih? kan ceritanya pencinta alam waktu SM. Seneng dendut. Sekarang bukan susah banget ya mau cerita ya. Ya sekarang jelas. Gak mau? Gue Iya, aja lah. minum dulu. Enggak, jadi kebetulan waktu itu emang SMA gua, angkatan SMA gua tuh ngumpul-ngumpul di Bali lah. Terus ada beberapa yang dulunya juga suka naik-naik gunung gitu kan. Naik, ya udah, gua naik lah gitu ikutan sama mereka. Jadi berangkatnya lebih dulu, naik gunung dulu, terus habis itu baru weekendnya tuh ngumpul sama teman-teman yang lain gitu. Caranya gitu. Nah itu pendakian pertama gue. Tapi selain itu pendakian pertama gue selain setelah 30 tahun terakhir gue naik gunung SMA. Ini lo dikasih tahu apa dijebak? Kagak, gue dikasih tahu. Nah itu juga sebenarnya Dijebak gimana ya? Ya saya tahu lo. Ayo kita kembali gitu. Tiba, wah. Dibikin mabuk. Insanin lu. nggak bisa. Nah gue juga sebenarnya kemarin itu juga apa namanya? Ya pengen ngetes juga sih, tes fisik gitu dari segala macam gitu kan ya, berangkat naik itu segala macam kayak masih kuat nggak nih gue gitu. Ternyata naiknya kuat, pas turunnya ngesot. Ya itulah. Mungkin karena nggak dilatih. Ya, itu salah satu take out gue dari pendakian gue kemarin adalah emang ya itu bahaya. Ya kalau misalnya emang lo cuma modal pengen ya, modal pengen sama modal FOMO, apalagi modal FOMO nih gitu loh, ya kan? Karena ya gunung sih ya dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya gitu. Ternyata itu yang gue juga take out berikutnya gitu loh. Coba jalurnya masih tetap aja challenging, Iya. gitu kan? Walaupun itu hitungannya Gunung Agung tuh rame ya. Rame. Di jalur pendakian. Ini yang kemudian gue sadarin juga gitu ya bahwa ternyata setelah 30 tahun gue naik gunung masih sama aja cuy, Sama zaman dulu. sama zaman dulu waktu di SMA. Waktu lo kan juga Sampingnya. kalau di itu tiap udah deg-degan Tapi- kan udah ini ya tuh aduh langsung gini sorry takut Tapi sebenarnya gini juga. tahu gue pes. Lo kan emang udah dikasih tahu nih. Lo udah dikasih tahu masalah naik gunung ini kan. Tapi yang gue penasaran gitu ya. Lo sebenarnya kenapa tetap naik? Padahal kan ya lo tahu lo udah nggak latihan lama kan gitu kan. Habis itu ya apa lo takut aja dibilang tua? Enggak juga lah. Itu sih nggak usah naik gunung. Iya itu nggak usah naik gunung kan. Orang tua. Enggak, gue emang suka kan. Emang dari dulu kan, makanya gue dulu waktu SMA itu ikutan pecinta alam gitu. Nah, jadi emang gue demen, emang suka aja nih gunung. Jadi Nggak tahu ada kanan ya kan. ya pengen kayak gitu. Terus udah gitu kebetulan juga teman-teman gue juga yang
seangkatan gue banyak gitu yang tiba-tiba ngajakin gue naik gunung lagi apa segala macam. Cuma ya selama itu gue sebelum gue naik Agung itu tuh yang gue nah, gitu ya. Iya, berarti saya ngeri nggak ya apa ini masih kuat nggak ya gitu. Nah kemarin tuh yaudah deh antepin gitu. Dan emang akhirnya ada beberapa take out tadi yang gue bilang lo mesti punya persiapan gitu ya, terutama di umur ini, nggak usah di umur kita dah gitu ya, yang lebih lebih muda juga harusnya ada persiapan juga karena tadi kayak gue bilang kondisinya oke lah sekarang banyak guide-nya udah mulai banyak, porternya juga udah lebih banyak gitu, dan dalam kondisi ekonomi sekarang gue udah bisa nyewa kan porter, jadi gue bawa depek doang, nggak bawa carrieran kayak zaman dulu gitu kan yang 30-40 liter atau 60 liter dulu gitu kan. Nah sekarang gue depek doang. Nah cuma tetap kondisi jalurnya menurut gue sama aja gitu. Nah itu dulu waktu SMA lu udah pernah ke Agung? Udah pernah gue. Jadi udah ngebayang berarti ya? Udah kebayang. Karena kalau gue lihat banyak sekarang yang ibaratnya baru mulai gitu loh. Langsung ke gunung-gunung yang tinggi-tinggi dan technical lah istilahnya gitu. Nah itu tuh ngeri tuh. Apalagi baru-baru ini kan kejadian tuh di Rinjani. Bulan Juni ya. Iya, awal. Ya Juni. Mau bilang sebulan ini. Tuh di Rinjani itu juga sebenarnya kan technical ya. Technical banget ya. Itu bisa dibilang banyak puncak palsunya lah dalam kutip ya. Dikira udah di puncak, ternyata masih ada lagi. Dan antar puncak itu kan jalurnya juga yang sempit. Iya, sempit yang memang resikonya tinggi. Lo kan nggak pernah naik kan? Gue tuh orang yang sangat konsisten, ya. Karena gue udah ngelihat gunung itu tinggi, ya kita nikmati dari bawah. Iya dong, gue kan orangnya konsisten. Karena menurut gue, Produser kita juga kayak gitu ya. Karena menurut gue tuh untuk mencintai alam, ya kita tidak harus mencintai Vetivera. Enggak, untuk mencintai alam itu lu nggak perlu naik gunung. Gue suka camping, gue suka ngecamp. Kadang-kadang gue ngajak anak gue kan gitu kan ya. Tapi apakah untuk sampai ke tempat camp itu harus naik gunung? Oh jangan. Oh tidak bisa itu. Ya Tidak perlu sesusah itu. Tidak perlu sesusah itu. Jadi memang hidup itu dinikmati. Ya. Tapi gue juga nggak nyalain ya. Ada orang yang mau bersusah-susah untuk naik gunung tuh nggak nyalain. Kenapa? Ya karena nggak nyalain. Lo nggak nyalain gue kan? Enggak. Gue seneng aja. Seenggaknya ada juga yang sampai ke atas kan gitu. Kalau gue kan tipenya kan lu mau apa di atas? Mau foto? Kan ada AI bro. Ya kan udah santai kan gitu. Lu mau apa ya? Lu mau cari apa? Iya kan, jadi udah lu tenang aja gitu. Tapi gue menghargai gitu kan ya. Gitu lah. Gue jadi kan produser kita si Edwin tuh kayak gitu. Gue ikut petualangannya. Pokoknya Jawa udah semua tuh gunung. Tapi gue di bawah, makan dikit konten. Habis itu gue makan pisang goreng, liatin orang naik. Kampret tuh. Yang penting kalau ngobrol nyambung. Oh iya, selamat tuh begini. Karena gue nih ya, gue kalau lu take out yang tadi gitu ya, kamu gue bilang gini ya. Gue pernah tuh sekali diajakin ya misalnya. Ya udahlah itu, misalnya gini lah, sampai Kawah Bromo kan gunung. Nah, berarti gue udah nyampe kawah dong. Gitu kan. Itu juga naik kuda. Itu pun gue naik kuda. Jadi tuh kan itu kan ya esensinya gue udah sampai kawah. Oh udah cukup dong. Kan gitu. Pokoknya gue udah di atas gunung, di kawah, mau naik apa terserah. Temen gue dia bilang wah gue nanjak nih kan gitu. Sampai di atas dia udah capek. Ternyata ada yang jualan Indomie bro. Ada. Jauh-jauh ke sana ketemunya Indomie juga. Lu bayangin dong kan. Tapi percaya banget ya, kalau kita kan gitu ya, makan Indomie di atas gunung sama di bawah beda. Beda rasanya, bisa dibilang Indomie paling enak di atas gunung. Gue waktu yang pertama kali ke naik Gunung Agung itu gue bela-belain bawa telur, ya kan? Bawa telur ditaruh di dalam beras gitu, biar nggak kocrak gitu kan. Kan semua dibawa sendiri, nggak dibawain sama porter, masih miskin dulu SMA ya kan, gitu. Buat pulang lah, bawa telur, terus bawa Indomie, terus bawa susu ultra. Sampai di puncak tuh, gue masak pakai itu apa dulu namanya? Parafe. Iya, parafe gitu kan. Wah itu susu paling enak.
Gokil. Sambil lihat sunrise gitu, Kalau lu ya gue ngerasa gitu ya, lu kan pada ke atas gitu ya, lu bawa-bawa telur gitu ya. Tapi sekarang nih, begitu lu sampai di atas, tiba-tiba ada orang naik tukang cuanki. Lu apakah lu tidak merasa terhina? Lu udah susah capek, soalnya dia ngambil cuanki, kan itu gimana coba? kita jadi tahu nih, ternyata dia malesnya di situ, dia dendam di situ. Iya udah tahu. Gue udah capek. Iya, jadi janganlah, udah kita tenang-tenang aja. Sama, itu pasti pengalaman yang dialami sama hampir semua pendaki lah. Kita udah nggak bisa nyaingin lokal lah. Iya kan, lokal jago banget ya. Bukan jago banget, emang udah biasa. Ya kayak sekarang kalau bisa lo lihat di medsos gitu ya, kan suka ada tuh apa namanya porter Rijani, iya kan, yang cuma pakai yang telanjang dada terus celana pendek, Sepa gitu ya. gitu ngangkatnya pakai margali. Ya mereka udah biasa gitu, dan kita nggak bisa nyamain mereka gitu. Minimal kita tuh kalau mau daki ya nanya-nanya mereka, ini gunung nih kelasnya di mana nih? Oh lo bisa nggak? Nah itu juga, makanya gue juga yakin bahwa sebelum lu pergi lu harus bersiap, mempersiapkan diri dulu kan. Jadi selain nanya, tanya sama warga lokal kan juga siap-siap dong kan konteksnya kan. Jadi nggak bisa lah langsung berangkat. Nggak bisa, emang nggak mungkin. Nah, kenapa dulu? Nah ini bedanya mungkin ya, gue nggak tahu dulu tuh kan tren ini kan sempat ada ya di SMA. Beneran tuh 90 lah. mau daki gunung tuh kayaknya hype banget. Hype banget, dan makanya hampir setiap SMA zaman itu atau kampus zaman itu tuh pasti punya pencinta alam. Ke pencinta alam. Terus ada subsidiarinya pencinta alam gaib. Iya, saya ya. Orangnya itu kalau pencinta alam, ya, ini ngumpul pencinta alam nih, gak rame. Tapi kalau dia udah cerita tentang waktu gua dengar suara-suara. Terus ada lagi yang bisa, oh gini, itu jalan gaib tuh akan gaib tuh. Itu biasanya anak rohis sih ya. Kadang suka rukyah gitu. Iya. Nah, iya, maksudnya 90-an tadi lo bilang kayak itu kan. Terus udah gitu, tapi semua terorganisir dalam artian ya itu yang gue bilang lah. Pada saat itu ketika lo mau naik gunung, ya ada dikdasnya, Minimal ada pelatih. Lo udah kayak seniornya. lo di SMA lo ngapain? Dulu gue tuh SMA didikannya semi militer dulu, mau ikut cita alam ya gitu. Dan di situ diajarin tuh survival, walaupun sekarang lupa semua ya. Coba. Survival, terus kalau ketemu binatang buas gimana? Ular gitu. Kalau ketemu anjing, jongkok. Kalau ketemu ular, jongkok kan lu? Ular gini nih. Ular bingung. Salaman. Ya, salam. Dia nawarin apaan? Pala. Ularnya juga gini, ular. Bunyi. Benar. Tapi dikdas tuh ya. Dikdasnya tuh. Gak ada. Tapi gue juga kan, gue pramuka. Enggak, gue pramuka ya, tapi kan gue nggak segitunya kan gitu kan. Gue itu dulu MPK, khusus menangani pencinta alam sama siup. Jadi karena gue Siup apa sih? seksi upacara. Nah jadi kalau gue ini kan segalanya kan gue mendukung pencinta alam ya. Oh jadi yang teken Ya. izin Keluar tadi kan izin. Jadi ada kegiatan. Oh, ini oke nggak visibility-nya gimana? Oke, tanda tangan. Terus laporannya gimana? Gue tanda tangan. Tapi gue nggak jalan. Nah, di situ anaknya. Nggak apa-apa. Kan yang penting itu kan. Gue tahu. Gue mendukung. Gue paham, tapi gue nggak mau nanjak. Iya, ngapain? Iya. Izin keluar emang Ya gitu mah. Iya. Oh iya, makanya maksud gue dulu sampai diajarin sampai kayak gitu kan, kayak pendidikan semi militer gue juga kayak gitu yang di apa? Kalau misalnya kehabisan makanan, cari daun yang ini gitu. Cara packing yang benar. Cara packing yang benar. Terus jangan pakai baju yang jeans itu dulu seinget gue nggak boleh. Beratnya emang Karena selain berat, ketika kena air susah kering. sama gesek-gesek. Kegeser Jadi hari halo. Oh itu kejadian tuh temen gue. Itu dia lecetnya di Daerah bagian pertigaan. biasanya kalau agak gemuk-gemuk. Oh iya, merah. Wah akhirnya nggak jalan udah. Dibopong. gemuk padahal. Gemuk. Oh iya karena gesek-gesek basah kan. Nyusahin orang kan, jadi ya gitu. Terus diajarin dari situ, terus bikin apa namanya
IFAK ya. Terus kalau misalnya ada apa namanya, ada yang kecelakaan atau emergency, mana yang mesti ditangani, bikin turret, bikin apa namanya. Ya persiapan itulah ya. Nah, itu tuh yang kayaknya sekarang ini dengan adanya tren naik gunung lagi, itu kayaknya jadi lompat tuh, skip tuh Langsung. apalagi dari sisi regulatornya. Ya, siapa sih regulator yang ngurusin gunung ini nih? Harusnya sih kayak Departemen Pegunungan. Departemen Pendakian. Kalau Taman Nasional kan di bawahnya kehutanan ya, Kehutanan sama lingkungan ya, sama lingkungan hidup. gitu ya. Paling ranger ya kalau mau izin sama ranger. Jagawana. Jagawana. Nah iya, gue ingat, sekarang sih ada, cuma maksud gue kayak dari mereka aja tuh kayak nggak ada informasi gitu, informasi gunung-gunung atau bikin klasifikasi deh gitu ya, gunung-gunung yang apa namanya, yang kira-kira technicality-nya tinggi gitu. Kalau di itu ya apa namanya, Arum Jeram ya, rafting kan ada sekarang, kan yang Jadi kalau pecinta alam tahun 90-an nih di masih sekolah aja gitu ya. Tuh ada tahap-tahapnya tuh. Lo pendidikan untuk jadi anggota biasa. ya Nah, untuk itu ada advance. Lo mau mendalami mana nih, gunung hutan, rafting, gua. Nah, kalau udah sampai tahap itu dia ahli tuh ada. Ada dia bisa bawa orang. Tapi dulu nggak kepikiran jadi duit, cuman ya karena ini aja reguler mau ke gunung, pasti dia yang mimpin tuh gitu. Tuh udah kita percaya banget tuh sama dia tuh. Segala macam kalau troubleshooting, percaya dia pasti ngasih saran-saran yang bagus, Kiai. Itu nah di zaman sekarang kayaknya itu tuh udah digantiin jadi pemandu kan, pemandu gunung guide. Nah, di situ tuh mungkin orang-orang yang apa pemula di situ nggak ada dasarnya dulu nih. Iya itu. Dan padahal di apa namanya, arus informasinya kan ya kayak sekarang deh, gue siap saban kali musim liburan kayak sekarang gitu ya. Itu kalau ngeliatin media sosial tuh, apalagi kalau libur apa kayak apa cuti bersama gitu kan. Ini hari kejepit. Hari kejepit atau yang kayak kemarin lah lebaran, tiba-tiba ada posting pasti ada di gunung dan rame. Ah iya. Gila. Berarti sekarang gunung-gunung itu inklusif. Iya. Makanya untuk inklusivitas jangan dikasih ini. Jangan dibatasi gitu. Oh, mungkin gitu ya. Iya, Oh, iya. nggak juga. Tapi nggak benar dong kayak gitu ya. Gue tahu titiknya di mana. Titik di mana mendaki gunung jadi tren lagi. Pas ada film 5 cm, 5 cm. Itu gue renjani juga tuh. Emang tinggi gunung 5 cm. Gue tuh kan, dan mana sih 5 cm tuh apaan sih? Kan dari dari novel, terus ada yang main Pevita segala macam. Nah, mau dari situ tuh 5 cm kan pendek ya? lu bosik. Enggak nih. Mungkin Pasti baca buku ini tuh. mungkin orang-orang itu tertipu gitu. Tapi jangan gitu lah. Kita juga gak baca. Gua nonton filmnya tapi kok masih mikir 5 cm tuh apa ya gitu. Iya, mulai dari film itu yo, kayaknya naik gunung tuh keren gitu. Iya, dulu kan juga kayak gitu kan, ada ya di Kalau zaman kita kan golago. iya hai kan, itu golagol terus Gua agak tipu gitu. Gua orang-orang suka tertipu tuh gitu. Tapi nggak apa-apa. iya makanya maksud gue, oke 5 cm ya gitu. Tapi habis itu kan mulai tuh terus sekarang kayak temen-temen gue ya olahraga outdoor itu juga jadi kayak satu option ya. Sejak adanya infrastruktur jalan nih, infrastruktur jalan tol di Sumatera, di Jawa, nyambung semua dari barat ke timur itu orang jadi lebih gampang kan, itu untuk mengakses ke daerah-daerah yang tadinya nggak pikiran sih gitu. Ya. Karena ya lu pikirin aja dulu. Kalau kita mau ke Malang aja, dulu berapa hari kan? Iya benar. Kan? Mesti ke Sekarang Surabaya sih dulu. cepet udah nyampe. Iya kan dulu mesti ke Surabaya dulu, naik kereta lagi ke Malang. Kalau mau naik pesawat juga nggak tiap hari. Ya, nggak tiap jam lah. Nggak tiap hari. Kan Pagi doang. Tiap jam mau ke Malang. Itu mau ke Bromo. Bro. Oh ya kan. Terus udah gitu kalau mau ke mana deh, misalnya ke Raung. Oh iya, Gunung Raung. Itu juga susahan minta angke ya. Ya akses ya, Akses tuh akses. jadi. Iya. Nah itu terus udah gitu sosial media lah gitu kan. Wah gila, ada cewek foto gitu kan di atas gunung dengan gear yang oke gitu ya, outdoor banget. Ini siapa postingannya gini,
jam 6:05 pos 1. Jam 7 pos 2 kayak gitu kan. Kayak dari pos 1 ke pos 2 tuh cuma kayak gitu kondisi. Ya itulah makanya kan yang namanya riak dilarang. Itu karena kalau lo pamer, jadi lo kan kesannya kan orang lain kan langsung ngiri kan gitu kan ya. Wah gila dia cepet dia bisa gini akhirnya pace sebenarnya kalau gue pikir kan ya orang naik gunung kan harusnya tiap orang pace-nya beda ya. Sebenarnya bagus lah kalau segala macam olahraga apalagi outdoor jadi ngetren ya gue sih senang-senang aja. Cuman harus dibekelinnya itu lo jangan main naik gunung aja lo gitu. Gearnya gimana minimal yang standar gitu kan. Satu Dan pengetahuan lo sama medan sih kalau sama Medan benar. padahal meskipun medan itu di Sumatera Utara. Saya tahu kamu larinya ke sana emang. Kalau Medan Baru itu makanan Oke. Tetap Sama Barat. tetap. Iya terus. Iya maksudnya pengetahuan Medan itu yang nggak pernah terdiseminasi aja, diseminasi dengan baik gitu. Maksudnya buat wisatawan, gue ngeliat kemarin pas gue naik Gunung Agung itu memang lo bayangin aja dari kau itu Agung tuh kan 3.000 di atas 3.000 meter ya, 3.000 meter ya di atas 3.000 meter kan tertinggi di Bali gitu kan. Nah itu hanya 3 pos. Waduh. Umur 3 pos ya? 3 pos. Yang dari jalur gue ya. Dari jalur yang gue kan biasanya ada yang dari pasar besar yang di Desaki gitu, terus ada jalur lagi, ada yang Taman Edelweiss, ada satu lagi. Nah, gue lewat yang satu lagi nih. Yang lupa gue. Yang inilah ya, yang panjang-panjang ini. Nah, lo bayangin cuma ada 3 pos dari bawah. Ada 4 sebenarnya. 1 pos ojek. Jadi motor bisa dari situ. Nah, cocok buat itu. Tapi udah sampai situ aja udah. Ya, tapi kan seperti gue bilang. Itu nanjak dikit sih, tapi naik ojek. Iya kan? Gak apa-apa kalau situ ya. Kalau gue orangnya ini. Lo nungguin di situ aja. Itu ada Warung Indomie. ada gubuknya, ada gubuk. Ada ya, oke. Habis itu baru ada 3 pos lagi. Habis itu ada pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Pos 3 tuh yang pas belum puncak. Nah, bayangin aja cuma ada 4 pos total untuk trek sepanjang itu gitu. Ya kan? Lu bayangin gitu. Terus ternyata selain pos pos ojek itu, yang pos-pos lain itu nggak ada hutnya gitu, nggak ada atap gitu, cuma pelataran aja. Karena lo bisa beliin tenda di situ kalau lo mau gitu. Cuma maksudnya juga nggak luas lah, itu cuma buat istirahat doang. Terus udah gitu dari dulu sampai sekarang emang Gunung Agung itu nggak ada sumber air. Wah, Ya kan? Itu berarti kita mesti bawa air. bawa air. Minimal dari pos berapa? Dari pos ojek itulah. Pos ojek itu. Lumayan juga ya. Wah itu sih pengalaman gue tuh selalu dapet tugas bawa air jerican ya. Itu nggak enak ya? Ceklok. Itu berat banget itu. Lu pakai yang itu. Galonan. Oh, dan dulu diingat. Kagak ada galonan. Jerigen lah ya, ya. Taruh belakang ya. Piranso. Iya dulu gue naik dari arah Besaki, kalau sekarang nggak. Nah itu bayangin tiga pos. Terus gue dari situ tuh pas pulang ya gue ngobrol sama temen gue juga. Temen gue nih emang giat pendaki, dia punya satu project di Gunung Raung dan dia emang fokusnya emang ngeberesin jalur di sana gitu. Dia bilang, iya ini gila nih gue kata nih. Ini lo lihat deh yang naik kan turis ya. Naik gulet turun sama matang. Kena matahari yang maksudnya kan, bukan maksud naik gulet terus pas turun naturalisasi. Bawa bola. Kagak. Maksud gue banyak turis dan turis ini kan kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa ya. Gue juga nggak sih. Nah kan ada yang emang udah gear up yang memang udah spready gitu, di bawah bawa tongkat, terus dia bawa apa segala macam. Iya rata-rata bawa tongkat. Cuma maksud gue ada yang bajunya casual gitu loh. Ya bayangin itu tuh pengen TikTok. Hah, gimana ceritanya sih lo mau TikTok gitu loh, gue bilang.
kecuali lo atlet, gue lo tetap bisa gitu, dan lo masih muda gitu. Ya yang seumur gue pengen tektok. Semacam trail running gitu ya, pakai ada lari gitu. Ada. Tapi mungkin dia nggak sampai ke atas kali dah. Sampai atas yo, dia mau nyari ini, mau nyari sunrise katanya. Bisa tuh ini. Enggak. Tadi tuh mukanya udah merah gitu. Iya, mungkin menurut dia itu, ini enteng nih gitu. Kalau dari bawah ya kelihatan, ya dan karakter gunung ini enteng nih. Ternyata makin atas, meski Belum. Pihaknya memang gini ya kalau gue lihat ya. Pada saat lo pergi ke satu daerah, lo turis lah. Iya. Lo kan memang mau menghabiskan banyak waktu lo dengan banyak kegiatan. Mungkin dia dengar, Gunung Agung aja jalan, sunrise di atas bagus kan gitu kan ya, dia jalan tapi kan dia nggak punya pengetahuan. Itu lagi kembali harusnya memang gue sepakat sama Dadang tadi, gimana nih ya caranya orang tuh bisa tahu bahwa ini gunung kelas berapa. Iya, klasifikasinya ini ada klasifikasinya tuh penting kan. Nah, di Indonesia kan emang itu jadi apa namanya banyak sekali gunung kan. Gitu kayak nih cerita lagi nih di Rinjani akhirnya kan muncul nih cerita lain gitu kan dari teman-teman gua. Wah, itu emang kacau lah. Maksudnya kacau dalam artian bukan gunung ya, gunungnya sih nggak salah. Gunungnya emang bagus dan segala pemandangannya edan gitu. Cuma memang sirkulasi pendakinya gitu kan, terus untuk penataan jalurnya dan segala macam memang banyak yang perlu dievaluasi dan dikoreksi gitu. Ya gue nggak tahu ya, tapi gue sebagai salah seorang yang pernah mendaki juga gitu ya, gue emang mikir ini nggak ada perubahan loh dari 30 tahun yang lalu gue terakhir daki sampai sekarang nih, ya perubahannya minim gitu, kecuali ya tadi ya gearnya emang oke lah gitu ya. Terus udah gitu gue bisa nyewa power bike, tapi informasi minim. Iya bisa. Bahwa oke, jalur ini tuh kayak apa, jadi gue nggak ada bayangan gitu. Yang gue harapkan adalah nih jalurnya banyak nih, udah banyak turis lewat situ, aman dong, ya kan, enak dong. Enggak lo pengen Gunung Salak, lo pernah naik Gunung Salak? Nah Itu tempat latihan itu. tapi kayak gitu. Waduh. Di Gunung Agung tuh banyak yang kayak gitu. Di Gunung yang nggak pernah kering. di jalur gue itu banyak yang kayak gitu. Kenapa gue turun yang ngesot itu karena pas turun hujan. Semua jalur yang gue lewatin pas naik itu berubah jadi jalur air. Ya susah ya kalau kayak gitu ya. Iya dah. Dan itu nggak ada informasi itu gitu. Ya Lu pakai pemandu nggak? pakai. Pemandu pun kaget. Pemandu wah jadi jalur air ini katanya. Aduh. Gue udah tapi gitu kan. Tapi dia cuek kan? Dia cuek nggak? Waktu lu ngesot, dia senyum nggak? Dia kayak Badan doang gede. Gitu tuh dia. Enggak. Dong. Dia senyum. Terus gue bilang kan, pas lagi ngesot dia set, aduh, robek nih celana gue nih gitu kan. Ya kan, yang kanan nih, wah gitu kan. Terus gue jalan lagi, gue berusaha berdiri gitu. Terus dia ketawa, ada suara ketawa-tawanya dia gitu. Dari tadi sih yang kiri juga. Ya kan gitu. Ya war susah. Saya nggak, saya nggak bodoh. Lu nggak bilang nggak? Saya suka. Gak beres. Fair. Ya tapi ya gitu sih. Iya, maksud gue emang kayaknya kalau Ya lepas dari ini kami juga turut prihatin, terus turut berduka dengan adanya korban itu. Tapi nggak cuma itu doang kan ya. Abis itu gue ngeliat juga ada di Gunung Muria ada korban meninggal juga. Terus di Gunung Salak ada hilang sampai 6 hari baru ketemu, udah meninggal juga gitu. Itu dalam waktu 3 hari 4 hari loh beritanya berturut-turut. Artinya kan sebenarnya minatnya tinggi gitu kan, karena ya tadi FOMO dan segala macam. Cuma yang penataannya masih sama aja kayak dulu, nggak ada perubahan yang cukup berarti gitu kan ya. iya ya, tapi ya bersyukur nih sebenarnya udah ada apa namanya asosiasinya ya. Udah ternyata dari tahun 2016 dan ini ada APDI namanya, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Oke. Nah mungkin di situ mungkin mereka ngelihat ini sudah urgent lah ya, pemandu tuh dikasih lebih kasih pelatihan segala macem jadi khusus untuk hal darurat itu. iya yang kayak SAR. Nyokannya SAR itu kan kalau di sini kan sedihnya ini evakuasinya jenazah gitu kan, selalu jenazah, kasihan kan.
Kan kalau sebenarnya kalau SAR itu kan lebih baik Search and rescue. Gimana kita Rescue kan gitu. Rescue-nya jangan ketika jadi jenazah baru berarti kan ada something yang harus dikelola ya. ya semoga nih Gi bisa punya ini nih andil di sini sih. Tapi kalau gue ngelihatnya gini juga sih dah, Di ya. Memang kadang-kadang ya kalau kita lihat di Indonesia nih gitu kan ya. Kadang-kadang kan memang masalahnya tuh ya gue nggak pernah naik kan gitu, gue nggak bisa ini. Masalahnya tuh kan apakah itu diregulasi di tempatnya. Nah itu kan itu juga kita berharap itu bisa diregulasi. Nah cuman lu sebagai anak-anak gunung mungkin lu punya tips kali ya tentang ya udahlah kalau misalnya tempatnya begitu, apalagi kalau misalnya kita datang ke satu tempat baru kita juga nggak tahu kondisinya, apakah yang kita harus lakukan, apakah kita belajar, karena kan sekarang kan lu bisa lihat di internet gitu kan ya, lu bisa ini lu belajar dulu baru lu naik atau gimana, sehingga mungkin kesiapannya juga kita juga disiapin. Oh iya, kalau itu sih udah pasti ya. Maksud gue, kalau dari gue sih, yang gue catatan gue buat diri gue sendiri gitu adalah lo harus siap-siap gitu. Dan fisik aja bu. Iya, maksudnya fisik udah pasti. Iya, Fisik udah pasti. Bisa lo harus jalan dulu minimal sebulan 2 bulan sebelumnya lo udah mulai rutin lagi jalan. Muscle memorinya dibangunin lagi gitu kan, muscle memory-nya karena kan udah ada nih sebenarnya gitu. Terus udah gitu soal nafas segala macam. Itu lebih ke persiapan sih fisik. Nah, ingin gue pikir tuh yang non fisik nih, karena kan tadi kan lu bilang kan susah gitu kan, gue Jadi si peran pemandu itu jadi penting karena kita mendaki itu kalau nggak tahu medannya jangan sotoy gitu. jadi harus pakai pemandu intinya gitu. Nah, pemandunya ini juga harus berfungsi sebagai pemandu. Jangan karena dia udah pasti fisiknya lebih prima dari yang orang yang dibawa, dia main jalannya sendiri, nggak kayak gitu. Pemandu harus ngasih tahu siapa yang sakit, siapa yang ada keluhan kalau lebih baik jangan ikut misalnya gitu kan, harus dari situ dari bawah. Terus ini advance nih nanti ininya karena banyak tanjakan Dia memberikan peringatan ya di bawah di beberapa titik ada tanjakan yang harus pakai alat bantu tali. Iya. Harus kayak gitu. Kalau nggak dikasih tahu kan salah juga sih gimana. Artinya kalau lu naik gini jangan sampai lu nggak pakai pemandu dong. Iya. Oh iya, jangan harusnya dong. Ya semua kegiatan alam bebas sih harus ada pemandu. Harus ada pemandu dan pemandunya ini memang harus menguasai banyak basic ya menurut gua gitu. Ya basic gitu. Karena ya tadi kayak diceritain dulu sih emang setiap yang mau naik gunung ikut pecinta alam dan pasti dibekalin gitu kan. Terus emang untuk naik gunung aja ada senior yang lebih Jadi dia ininya lah ya, Jaggernya ya. Jagger. Iya guys. dia harus bisa main gitar. Kalau bisa lo camping dia harus bisa gitu. Tiba-tiba bawa lagu Stones. Enggak, slang. Lagu slang Iwan GCD bisa, harus saya itu saya emang kuncinya GCD-nya ya, dia harus bisa GCD. Nah itu ya. Nah, enggak, kalau yang kayak gini-gini kan perlu lah kita catat. Kalau gue penting gue catat karena gue nggak akan naik. Tapi nanti gue akan cerita ke anak-anak lain kan gue gitu. Terus apa lagi nih? Iya itu satu. Terus udah gitu dari mentalitasnya juga mesti. Ini nggak bisa FOMO. Naik gunung tuh bukan lo ke mall. Ya itu Pasti lo bukan ke pusat kota yang semuanya tuh aman gitu. Maksudnya semua banyak orang terus apa segala. ya, hampir semua kegiatan alam bebas begitu. Begitu semua kegiatan yang terkait dengan alam bebas tuh pasti lo harus mempersiapkan diri lo baik mental maupun fisik gitu. Ya, Betul sekali. kemarin ada yang cerita tuh, tadi barusan juga di geng gue juga ada yang cerita gitu. Ada nih naik gunung Bromo, naik gunung Bromo, terus naik gunung Semeru. Oh sebenarnya. 50 sampai dia pengen sampai Danau. pengen sampai danau. Udah dibilangin sama pemandunya, ya kan? Kita berangkat jam sekian, biar sampai sana nggak gelap. Oh biasa kok Kangi jalan gelap. Udah, jalan lah mereka telat gitu kan, telat 2 jam. Akhirnya mereka jalan. Terus mulai sampai sana kedinginan. Terus ada kekhawatiran, wah ini aku nanti hipotermia. Saya pikir kayak mau jalan kayak naik di mana gitu, pokoknya di mana ini kayak naik ke sini. Enggak, beda. Itu yang udah senior ya, itu udah senior loh maksud gue. Senior Bromo senior umur. Yang takut Happy Thor. Happy Thor.
Tipo termnya siapa? Ya itu kan Peter ya. si yang salah satu yang daki itu. Jadi udah dikasih tahu sama pemandunya, mereka sendiri juga tambang gitu. Akhirnya malah jadi takut sendiri. Takut sendiri gitu. Karena itu tuh ngeselin. Akhirnya mesti jemput sama yang apa ke jagawana yang ada di. Dan jadi susah sama tim karena biolo ya. Salah satu yang bikin gue sedih tuh kemarin pas turun gitu, Agung, ya kenapa gue ngerepotin orang gitu aja sih. Gue pengen nggak ngerepotin orang. Pokoknya ya itu tuh salah satunya. Naik gunung dari awal jangan ngerepotin orang deh gitu kalau bisa. Kalau tidak hanya ngerepotin, mempertunjukkan pantat lu juga sama. Enggak, dia kayaknya sempat itu ya. Tapi ada tips. Dia nyatanya dia nggak bilang, pak pantatnya tutupin dong apa gitu. Ya kalau lo nggak mau ngerepotin sebenarnya, lo bisa pakai pakai joki. Itu ya. Jadi lo bayar aja joki sampai tas. Habis itu pulang lagi. Lo di bawah ya. Lo katanya naik gunung iya, pakai joki. Ya santai ya. Itu dia. Lu ceritain gitu. Tolong ceritain gimana rasanya naik gunung. Lah sekarang lari aja pakai joki, serapa. Iya kan? Iya, itu joki setengah kok ya. Itu FOMO yang Mau. nancap ngikutin lah. Iya itu FOMO. Aduh ngeri. Ngeri dalam arti kayak gitu ya. Maksudnya gunung banyak. Emang dari regulator juga harus mulai ada inisiatif buat beresin klasifikasi apa segala macam, ngasih informasi yang yang komplit ya, komprehensif gitu. Perlu ada denda sih ya kalau gue bilang. Kalau misalnya ada menyalahi aturan akhirnya kejadian dan akhirnya nyusahin gitu, denda harusnya sih. Ya setahu gue kalau kayak di Kinabalu gitu mahal banget loh mau naik gunung tuh, iya kan? Difusi bulan uji aja. Seven Summit ya, kelas Seven Summit. Jadi emang benar-benar dijagain ya. Dijagain, tapi Emang supaya secara fasilitas tapi bagus. Kalau sekarang kan lebih ke sampahnya, ketika dia nyapak ada denda itu. ya tapi ya itu tadi gitu. Kalau misalnya lo mau ngasih harga mahal, artinya atau retribusinya yang dikasih tinggi, servisnya juga harus oke. Servis harus oke. Ya paling enggak sepakat itu persiapan keamanan. Sampai ya gue tuh jadi gitu waktu sempat mampir lah ke Gunung Fuji gitu. Gila di pos 1-nya masih ada vending machine pak. Vending machine-nya anget. Jadi ya kalengan itu tuh keluar des gitu. Gue pikir kan dingin nih, ini anget. Wah gila kopi anget di tengah Dia kalau di sini gue bayang besinya udah hilang tuh kan. Itulah. Ya gitulah pokoknya intinya ya dulu sama sekarang kalau misalnya dibandingin ya ternyata masih sama aja, dan itu yang berharap ya ini ngebuka wacana obrolan sore ini atau kali ini tuh membuka wacana juga bahwa man gitu oke lah naik gunung oke nih kita seneng nih kayaknya ya hati-hati lah gitu ya. Soalnya gini, mau seringan apa adventure lo, tujuan akhirnya adalah pulang ke rumah dengan selamat. Itu harus Cari si selamat ini mas. si selamatnya mana tuh? Mana selamat? Orang selamat itu adalah orang Indonesia pertama yang mendarat di Gula. Dengan selamat. Iya, tapi benar sih, karena kan apapun itu kan kita kan emang cari itu kan sebenarnya kan kita refreshing lah istilahnya. Itu kan kegiatan kita membuang stres. Harusnya kita pulang lebih fresh dan kita bisa lebih fresh kalau kita selamat karena stres. Oke itu dulu lah obrolan sore kali ini kita akan ketemu lagi di Kaset kosong. berikutnya sebari Ya. obrolan selanjutnya apaan apa yuk ya ntar aja lihat aja Rahasia dong. rahasia. Ikutin aja terus. Saya Dani, Gue Yorgi. Saya Rio. sampai ketemu.